Melalui transformasi ekonomi berbasis Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia tidak lagi hanya menjadi angka dalam laporan ekonomi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat. Pada hakikatnya, kemajuan sejati bukan sekedar tentang pertumbuhan, melainkan tentang menghadirkan keadilan, tentang memastikan setiap anak bangsa merasakan manfaat pembangunan, dan tentang menjadikan Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan sejahtera. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan semata. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 81 tahun setelah Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menghadapi tantangan baru yang jauh berbeda dari masa perjuangan kemerdekaan. Dunia kini diwarnai rivalitas geopolitik, perang dagang, krisis energi, serta ketidakpastian ekonomi global yang terus berubah. Namun, di tengah berbagai dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh bangsa melihat realitas dengan jujur. Indonesia memang tumbuh. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan tersebut telah menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat? Saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Pesan itu menjadi refleksi penting bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Sebab di satu sisi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling kaya sumber daya alam di dunia. Negeri ini memiliki cadangan nikel terbesar, menjadi produsen utama kelapa sawit, memiliki kekayaan mineral strategis, serta kini mampu memperkuat ketahanan pangannya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam rantai pasok global. Suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan. Namun menurut Presiden Prabowo Subianto, selama bertahun-tahun bangsa Indonesia menghadapi persoalan yang sama. Kekayaan alam melimpah, tetapi nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Banyak sumber daya yang keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara manfaat ekonominya justru lebih besar dinikmati pihak lain. Karena itulah, Presiden Prabowo Subianto menyebut transformasi ekonomi nasional sebagai tugas sejarah yang harus diwujudkan. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Transformasi yang dimaksud bukan hanya soal angka pertumbuhan, bukan pula sekedar meningkatkan investasi,
melainkan perubahan mendasar agar kekayaan bangsa dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan konsep ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah yang menggabungkan peran negara dan kekuatan sektor swasta. Negara hadir untuk melindungi rakyat dan mengelola sumber daya strategis. Sementara sektor swasta didorong menjadi motor inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Model inilah yang diyakini mampu menghadirkan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan ekonomi harus memiliki wajah manusia. Harus mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat. Mulai dari pangan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, hingga kesempatan kerja yang luas. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah besarnya angka statistik semata, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.